Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini dia mau sharing tentang pendidikan seks untuk anak usia dini part 2. Dan ini adalah pengalaman yang ada sama Dea gitu ya. Jadi Dea kan sekarang juga sudah punya anak yang usianya 3 tahun, dimana dia sejak usia 2 tahun itu sudah banyak bertanya tentang alat vital dan organ tubuh yang lain. Kenapa ini saya bahas? Karena menurut Dea ini bukan hal tabu lagi, dan sebenarnya saya rasa semua orang tua butuh jawaban ini, apalagi untuk orang tua muda gitu ya, mama muda yang sering kali mandi bareng sama anaknya, sama seperti saya. Jadi saya itu sering kalau pagi biasanya karena keburu waktu ya, karena kerja juga, jadi Sasa kalau sama saya itu sering mandi bareng kalau pagi supaya menghemat waktu juga gitu kan ya. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Sasa, Bunda ini namanya apa? Dia nunjuk ke daerah payudara. Saya bilang sama Sasa bahwa ini namanya payudara sayang. Aku juga punya ya Bunda. Iya punya. Tapi kok beda gitu kan, dia pasti nanya lagi seperti itu. Jadi Bunda jawab lagi, iya beda sayang, karena Bunda besar, Sasa kecil. Jadi kaget, jadi punya Sasa kecil karena Sasa itu masih kecil. Bunda jawabnya seperti itu karena Sasa ini pikirannya masih sangat sederhana gitu loh. Jadi Bunda sangat paham dengan perkembangannya untuk tidak merumitkan pikiran dia. Jadi Bunda jawabnya bahwasanya payudara Bunda besar karena Bunda sudah dewasa, sudah besar, dan punya Sasa kecil karena Sasa masih kecil. Itu pun dia masih tanya lagi, dewasa itu apa gitu ya. Aduh, jadi kayak mikir lagi. Dan Bunda saat itu bilang ke Sasa bahwasanya dewasa itu berarti sudah menjadi ibu, sudah menjadi bunda. Kenapa Bunda jawab demikian? Karena itu adalah jawaban sederhana. Pikiran anak itu sangat sederhana, jadi kita tidak perlu merumitkan lagi gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua yang dilontarkan Safia menuju ke bagian vagina. Wah, Bunda ini apa namanya? Biasanya Sasa bilang seperti itu. Oh, ketawa sih. Bunda jawabnya apa? Ini namanya vagina. Tapi juga Bunda tunjuk vagina itu yang mana, seperti itu. Jadi waktu mandi itu Bunda jangan ditunjukin, malu dong. Iya, jadi vagina itu fungsinya untuk pipis. Iya, gitu. Jadi kalau mau pipis lewatnya vagina, dan vagina itu tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali Bunda. Oke. Gitu ya cara memberikan pengertian ke anak kita yang baru usia 3 tahun. Jadi beri pengertian yang sangat sederhana. Dan nggak usah berbohong bahwasanya ini namanya vagina, ya bilang aja itu vagina. Jangan dibilang apa ya, yang lain-lain ya. Mohon maaf ini nggak bisa disebutkan karena setiap daerah itu punya panggilannya masing-masing gitu loh. Kadang aneh-aneh. Ini bisa kita taruh dulu. Oke. Yang ketiga, pertanyaan yang sering dilontarkan Sasa adalah, apalagi sayang biasanya? Nggak tahu, lupa dia. Jadi Sasa kalau mandi sama Bunda juga sering tanya, ini perut. Perutnya Bunda kan ada stretch marknya tuh. Kenapa kok punya Bunda jelek? Punya Sasa masih bagus. Ya, Bunda jawab aja dengan simple bahwasanya stretch mark ini adalah tanda pernah hamil gitu. Kalau Bunda jelasin ke Sasa. Jadi kalau orang pernah hamil pasti perutnya melar kayak gitu. Jadi itulah kenapa Bunda nggak pernah yang namanya beli krim untuk menghilangkan bekas stretch mark. Karena memang ya itu untuk pendidikan anak aku nantinya kayak gitu. Begitu ya. Jadi 3 pertanyaan itu aja yang sering Sasa tanya. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama tentang payudara, kenapa payudaranya Bunda gede, payudaranya Sasa kecil. Dan Bunda juga bilang bahwasanya payudara itu untuk nyusuin Sasa waktu bayi. Itu pun dia tanya lagi, Sasa sekarang nggak boleh nyusu berarti ya? Nggak boleh karena udah besar.
Kayak gitu sih, simpel aja, sederhana aja gitu ya. Terus yang kedua yang ditanyain adalah vagina. Fungsinya vagina apa, terus kok punya benda kayak gini, punya sesa kayak gini gitu ya. Kita risih gak sih kalau ditanyain kayak gitu sama anak? Bukan risih ya, tapi lebih kebingung gitu jawabnya apa. Dan semoga jawaban aku ini bisa untuk referensi bunda-bunda di luar sana, kalau ngejawab ke anak-anak dengan bahasa yang sederhana aja, nggak usah terlalu bertele-tele gitu ya. Aduh, ngantuk. Terus yang ketiga tadi kita recalling lagi bahwa yang sering ditanya adalah bentuk perut kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video tentang seks edukasi untuk anak usia dini part 2. Dan tunggu video berikutnya, tapi jangan lupa di like dan di subscribe. Subscribe gimana sih? Ini like, terus subscribe-nya dipencet tombol loncengnya. Bye bye. Assalamualaikum.